Apa penyebab Agent Kim berkhianat? Halo guys, kembali lagi bersama saya Lala Channel dan Motif Edit. Kali ini aku akan membahas penyebab Agent Kim bisa berkhianat. Oke, yang suka tentang konten ini bisa dong subscribe, like, and share, dan komen agar aku tambah semangat bikin kontennya. Oke, untuk yang penjelasan tentang ini aku bagi jadi dua bagian ya. Kalian usahakan untuk tonton ini video sampai habis. Bab 1. Masa lalu Agent Kim. Di Agent Ali musim 3 ini, tepatnya di misi, diperlihatkan kisah masa lalu Agent Kim. Jadi gini ceritanya. Dulu Agent Kim waktu bayi dibuang oleh keluarganya di tempat perumahan. Dan Agent Kim ditukar di satu tempat ke tempat lainnya. Dan akhirnya Agent Kim tinggal di tempat anak-anak pembuangan. Di situ Kim sangatlah menderita, di mana ia dipaksa setiap harinya untuk berlatih. Jika ia melakukan kesalahan, maka ia akan mendapatkan hukuman dari ibu-ibu diabetes ini. Hingga suatu hari Kim gak kuat menghadapi hari-harinya yang sulit. Hingga suatu hari Kim bertemu dengan Shinko. Di situ Shinko adalah kakak senior di tempat itu. Shinko selalu mendukung dan menolong Kim. Kim dan Shinko semakin hari semakin akrab. Kim menganggap Shinko sebagai kakak angkatnya. Begitu juga dengan Shinko. Ia menganggap Kim sebagai adik angkatnya. Kim memiliki kelebihan di mana dia sangat menyukai alat musik. Alat musik yang Kim pakai ialah seruling dan keyboard atau gitar. Ya, kenapa Kim menyukai alat musik? Alat musik baginya adalah hiburan untuk mengekspresikan emosionalnya karena ia merasa kesepian. Pada suatu hari, di malam yang dingin, Kim membuat alat musik dari bambu, yaitu seruling. Membuat alat musik saja, ia harus bersembunyi di dalam selimut agar tidak ketahuan. Hingga akhirnya ia ketahuan oleh Shinko. Shinko khawatir bahwa nanti Kim akan terkena hukuman. Tetapi saat Shinko melihat Kim membuat alat musik, Shinko akhirnya luluh. Di situ Shinko mendengarkan lantunan melodi yang Kim buat. Kim memainkan musik sangat indah. Sampai akhirnya ibu-ibu diabetes ini tahu. Dan akhirnya Kim dan Shinko dipukul dan mereka harus berjaga di luar kamar. Di situ Kim merasa sangat bersalah dan menangis. Ia berkata maaf. Di situ Shinko mendapatkan luka memar di pipinya akibat dipukul oleh ibu-ibu penjaga tadi. Kim memeluk Shinko dan di situ Shinko mulai mengelus kepala Kim. Pada suatu hari, Shinko akhirnya mendapatkan panggilan. Shinko di situ sedang berberes hingga akhirnya Kim tahu. Kim sangat terkejut dan penasaran hingga ia berkata, "Kak, mau kemana?" Shinko akhirnya menjelaskan bahwa ia akan pergi untuk menjalankan panggilan. Kim berkata, "Apakah kakak sudah mendapatkan misi?" Di situ Shinko terlihat marah kepada Kim. Kim pun meminta maaf pada Shinko. Ia berkata, "Maaf, aku hanya takut jika nanti aku sendirian tidak ada kakak." Di situ Shinko memberikan hadiah keyboard. Kim sangat bersemangat ketika mendapatkan itu. Di situ Shinko mengucapkan selamat tinggal sambil memelus kepala Kim. Hingga akhirnya ibu-ibu diabetes itu pun datang dan ia memarahi Shinko. Akhirnya Shinko pun cepat-cepat berberes. Kim yang melihat Shinko hendak pergi, ia merasa sedih. Dan saat Shinko hendak pergi, Kim ingin berbicara sesuatu hingga ia memegang tangan Shinko. Ibu-ibu tadi pun merasa jengkel kepada Kim karena menghalangi Shinko hingga ia mengeluarkan tongkat saktinya dan hendak memukul Kim. Di situ Shinko menghalau dan
mencegah hingga perdebatan di antara mereka berdua pun terjadi. Hingga akhirnya Shinko tidak sengaja membunuh ibu-ibu penjaga tadi. Kim yang melihat itu sangat terkejut hingga ia berkata, kenapa kakak yang melakukannya? Shinko pun akhirnya sangat puas dengan apa yang ia lakukan. Ia berkata kepada Kim, janganlah takut. Di Adrenaline musim 3, Kim berusaha untuk membobol pintu rahasia mata dengan chip yang diberikan oleh Shinko, di mana ia memberikannya saat pertemuan di misi, di mana chip itu memudahkan Shinko untuk memasukkan mikrobotnya. Hingga akhirnya Kim dan Shinko berhasil menaklukkan mata. Saat Shinko menyuruh Kim untuk membunuh rekannya yaitu Alicia, Kim pun langsung tersadar di mana ia memiliki rasa iba. Ia pun mulai bertanya-tanya kenapa dia dan kakaknya melakukan hal sekecil itu. Di situ Kim langsung menolak apa yang diinginkan oleh kakaknya. Sang kakak pun terheran-heran dan berkata bahwa Kim sudah lemah. Di situ Shinko mengajak Kim untuk bersamanya lagi, tetapi Kim menolak, di mana Kim bertanya, mengapa kita melakukan apa yang telah kita benci? Kim pun berkata, ini adalah kemauan kita. Si Kim pun berkata, untuk apa semua ini? Dan di situ Shinko mulai kesal dengan Kim. Ia berkata, jika kau ingin bersama mereka, maka kau akan mati bersama mereka juga. Di situ saat Ali sudah berhasil menjatuhkan Shinko, Kim masih merasa kasihan kepada Shinko hingga akhirnya Shinko mati dengan senjatanya sendiri. Di situ Kim masih berusaha untuk menolong Shinko. Pada dasarnya Shinko menjadi jahat karena ia tidak mendapatkan kasih sayang dari kecil dan memiliki dendam pribadi kepada mata. Sedangkan Kim menjadi jahat karena ia melakukan apa yang diperintahkan oleh kakaknya, karena Shinko adalah kakak angkatnya. Jadi segitu dulu ya. Kalau ada perkataan yang berlebih atau gak nyambung, maafin aku ya, karena di sini aku ngeditnya pas aku lagi gak enak badan. Oke, yang kalian yang udah nonton sampai akhir, makasih banyak ya. Jangan lupa like, subscribe, and share agar aku tambah semangat lagi bikin kontennya. Bye bye.